Shalom, apa suara saya terdengar? Ya, Puji Tuhan, eh, malam hari ini kita akan tetap untuk melakukan ibadah ya, Kak Ilyus, karena ada anak-anak Tuhan yang mau datang beribadah eh, dalam pertemuan Zoom ini. Baiklah, sesuai dengan jadwal, dengan tema yang telah diberikan, hari ini temanya adalah bersaksi. Saya akan share screen dulu. Kalau kita ngomong bersaksi, berbicara bersaksi, ada dua hal besar yang perlu kita ingat. Ya, yang pertama itu di Kejadian 1 ayat 28. Di Kejadian 1 ayat 28, eh, di mana firman-Nya berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, eh, berbicara tentang hidup, kita tidak bisa lepas dari yang namanya tentang firman Tuhan ini. Ini adalah satu perintah, tapi perintah ini sebenarnya adalah untuk semua, ya, untuk manusia, baik itu orang percaya, bukan orang percaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, jadi semua orang. Allah memberkati mereka kan waktu itu kan setelah Allah menciptakan manusia, gitu kan. Lalu Allah memberkati mereka. Jadi ini suatu perintah untuk kita menaklukkan bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita sepakat dulu bahwa orang yang percaya kepada Yesus, mempercayai Allah sebagai pencipta, harus mentaati perintah ini dengan sepenuh hati. Artinya kita ini akan melakukan pekerjaan selama di bumi ini. Nah, selanjutnya adalah ada satu perintah lagi yang Tuhan uh, sampaikan, ya. Ada satu perintah lagi. Kiranya Allah memberkahimu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Permandikanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Ruh Allah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kesudahan zaman. Amin. Jadi yang pertama tadi kita sudah mendapat satu perintah, ya. Perintah daripada Tuhan untuk menaklukkan dan berkuasa atas apapun yang ada di bumi ini. Kemudian yang berikutnya adalah di Matius 28 tadi, di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada satu perintah yang berikutnya yang daripada Tuhan, yaitu perintah ini, tugas ini atau perintah ini diberikan secara khusus kepada mereka yang percaya kepada Yesus, yaitu kepada kita semua. Jadi perintah untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Nah, ini adalah satu perintah yang daripada Tuhan khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi dua hal ini akan menyertai selalu dengan kehidupan kita. Tidak ada yang bisa lepas dari ayat ini. Jadi walaupun dia bekerja, dia tidak bisa melepaskan diri dari ayat Matius 28 ayat 19 sampai 20, menjadikan bangsa murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Walaupun dia itu seorang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak bisa juga sebenarnya lepas juga dari ayat yang Kejadian 1 ayat 28 tadi. Jadi kedua aspek ini menyertai kita semua. Lebih-lebih dari kedua ayat ini tadi, ayat ini tidak ada mengkhususkan bahwa untuk menjadi saksi, untuk menjadikan murid itu adalah tugas seorang pendeta saja. Tidak ada di ayat ini. Jadi kita harus sepakat bahwa ini adalah perintah Tuhan untuk kita menjadi saksi. Amin. Ini adalah perintah Tuhan. Saya rasa sepakat ya, kita sepakat. Nah, sekarang mari kita belajar kembali bagaimana sikap terhadap dunia ini. Jadi kita berbicara bagaimana kita bicara kita ini tinggal di bumi ya. Nah, ada 3 pandangan mengenai hubungan antara gereja dan dunia. Pandangan yang pertama itu menentang, nih seperti gambar ini. Terpisah begitu. Ini adalah gereja, ini adalah dunia. Pandangan yang kedua, pandangan tengah, kompromi. Ini ada satu nih, nyatu nih, sedikit nyatu. Pandangan yang ketiga adalah pandangan untuk mengubah atau menaklukkan. Nah, pandangan mana yang harus dimiliki orang percaya atau orang Kristen? Mungkin ini bisa kita bisa minta pendapat. Mungkin kemungkinan nih banyak ada yang di luar atau yang tutup kamera ya. Nah, menurut Destri, langsung aja langsung Destri nih. Atau siapa ya yang mau menyampaikan pendapatnya? Pandangan mana yang harus dimiliki sebenarnya sebagai seorang Kristen? Hubungan antara gereja dengan dunia. Pandangan untuk mengubah. Pandangan untuk mengubah atau menaklukkan. Iya. Oke. Saya setuju. Kita semua setuju. Kira-kira apa dampaknya kalau pandangan yang menentang atau pandangan yang kompromi ini? Akibatnya kira-kira apa kalau sampai gereja itu memiliki pandangan dari salah satu yang pertama dan yang kedua ini? Benar, yang benar adalah pandangan untuk mengubah dan menaklukkan. Iya. Kira-kira bagaimana akibatnya jika kita ini menentang? Apakah kita bisa menjadi saksi? Pokoknya kita harus terpisah dari orang-orang yang berdosa, misalnya seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Kalau kita memisahkan diri. Kalau pandangan tengah, kompromi. Itu berarti kompromi terhadap dosa. Ikut-ikutan. Ada bagian yang kita nggak bisa dipisah dari mereka. Artinya dalam hal ini ada yang bagian daripada dunia yang kita ikut juga di situ. Nah, selanjutnya, jadi pandangan mana yang harus dimiliki orang Kristen?
Mari kita lihat berdasarkan Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, yang benar adalah kita ini tetap mempersembahkan hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa kompromi. Jangan menjadi serupa dengan dunia, kan begitu. Jadi ini tidak bisa untuk pandangan yang kedua. Tetapi berubahlah. Jadi tadi pandangan yang benar adalah mengubah atau menaklukkan. Nah, ini yang benar. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sikap terhadap pekerjaan? Ini ada dua pendapat, ada dua pernyataan. Saya bukan seorang hamba Tuhan, tetapi seorang guru. Atau, saya melakukan pekerjaan seorang hamba Tuhan melalui pekerjaan seorang guru. Nah, kira-kira yang mana yang sebenarnya yang tepat kalimat ini? Seandainya banyak orang sih bisa baca. Yang kedua, Kak Badesri ya. Nah, yang kedua, ya. Saya melakukan pekerjaan seorang hamba Tuhan melalui pekerjaan seorang guru. Inilah pengertian dari bersaksi. Nah, Allah itu tidak pernah memisahkan. Allah lebih memperhatikan kita saat kita berdoa atau saat kita ibadah. Lalu Allah tidak memperhatikan kita saat kita di tempat kuliah atau di saat kita di kantin atau saat kita sedang menyapu. Allah tidak pernah memisahkan antara sekuler dengan yang rohani karena segala sesuatu itu semuanya berada di bawah otoritasnya. Jadi menjadi saksi itu dengan segala aspek kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah lebih memperhatikan saat kita ini berdoa, Tuhan itu lebih sayang, lebih memperhatikan betul sikap hati kita saat kita berdoa. Dan dia tidak terlalu memperhatikan saat kita ini di luar. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memperhatikan semuanya. Seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu Tuhan memperhatikannya. Selanjutnya, apa akibat ketidaktaatan Adam di Kejadian 3 ayat 17 sampai 18? Awalnya Adam itu juga bekerja. Adam menamai ya, sejak Kejadian 1 ayat 28 itu Adam itu menamai, Adam itu bekerja. Adam itu menamai, nah ciptaan-ciptaan tuh binatang-binatang tuh Adam namai. Luar biasa hikmat yang Tuhan berikan. Tapi akibat dosa, mulailah ada kesulitan-kesulitan di dalam melakukan pekerjaan. Jadi bekerja itu bukan akibat dari dosa. Sebelumnya juga memang bekerja. Ya, sebelumnya waktu menaklukkan itu perintah Kejadian 1:28 itu sudah merupakan suatu prinsip daripada penciptaan kerja itu. Kemudian mari kita lihat bagaimana pandangan orang Kristen yang sudah diselamatkan terhadap pekerjaan. Nah, apapun maksudnya pekerjaan ini baik itu sekarang kan mahasiswa apa sih pekerjaan utamanya? Pekerjaan utama mahasiswa itu belajar. Seorang pelajar itu apa pekerjaan utamanya? Pekerjaan utamanya dia adalah belajar. Jadi di dalam apapun yang dikerjakan, apapun posisi kita saat ini, apakah kita sedang di bangku SMP, kita di bangku SMA, kita di mahasiswa, mari di Kolose 3 ayat 22 dan 23 ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jadi tidak ada seorang pelajar itu yang melawan gitu ya, yang tidak hormat dengan guru-gurunya, dengan dosen-dosennya, dengan orang yang lebih tua. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Jadi orang Kristen yang bersaksi itu perlu memahami lingkungan sekitar tempat dia hidup dan dia terlibat aktif melalui pekerjaannya. Jadi disitulah kita bisa bersaksi. Menjadi saksi itu di situ. Jadi apapun yang kita kerjakan itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita belajar baik-baik itu sebenarnya bukan hanya untuk menyenangkan hati orang tua kita, tetapi sebenarnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu kita persembahkan untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita satu kepintaran dan hikmat. Saya akan lanjut lagi. Yang selanjutnya, tentang saksi Injil. Orang Kristen harus bersaksi tentang imannya di dalam Yesus kepada orang-orang lain, supaya mereka juga dapat mengalami hidup rohani yang berlimpah-limpah di dalam Kristus. Kesaksian Kristen adalah menceritakan apa yang diketahui tentang Yesus Kristus dan apa artinya mempercayai Yesus secara pribadi. Nah, mari kita lihat Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Desri mungkin bisa baca, Des. Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Oh, Cio sudah ada, jadi bisa juga Tante minta tolong ya, Cio ya. Yohanes 1 ayat 40 sampai yang ke-42. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kini kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 40-42, apa yang pertama sekali dilakukan oleh Andreas sesudah bertemu Yesus? Tadi dikatakan Andreas setelah bertemu Yesus itu, apa yang dia lakukan? Dia ceritakan kepada Simon, ya kan? Dia menceritakan. Dia katakan, ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Nah, itu yang dilakukan, menceritakan Yesus kepada orang yang dekat dengan dia, kepada Simon, saudaranya. Nah, jadi orang-orang yang di sekitarnya. Inilah menjadi saksi. Bersaksi itu intinya adalah menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang kabar baik, menceritakan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Kalau di pengadilan, kalau mau menjadi saksi itu ceritanya itu benar-benar apa ya, sesuai. Orang yang menjadi saksi itu adalah orang yang menyaksikan, orang yang mengalami biasanya. Orang yang menjadi saksi itu misalnya ya, saksi di pengadilan, saksi pencurian. Dia itu melihat kasus saat itu. Jadi Andreas itu dia sudah bertemu Yesus, lalu dia ceritakan. Jadi untuk bisa menjadi saksi Injil, orang itu memang harus mengalami pribadi, mengenal Yesus. Mengenal Yesus, kalau ditanya Yesus itu lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Yesus tuh besarnya di mana? Di Nazaret, gitu kan? Yesus tuh kampung yang tempat dia besar itu di Nazaret. Nah, jadi sudah tahu begitu. Mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Oh, di sini ayatnya. Karena ini jadi seperti itu. Menceritakan tentang Yesus kepada orang lain yang di dekatnya dulu, dengan saudaranya. Sehingga Simon bertemu dengan Yesus, lalu Yesus menjamah berkata kepada Simon. Nah, apa pesan Paulus kepada orang banyak? Kisah Para Rasul 22 ayat 15 nih, bisa minta tolong Cio untuk membacakan Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-15. Kisah Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Iya.
engkau menjadi saksi terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Berbicara tentang yang kau lihat tentang Tuhan, yang kau dengar tentang Tuhan, itu yang disampaikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita baca lagi Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Bisa Desri lagi, Des, baca, Des. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Iya. Dalam apakah Paulus memiliki keyakinan yang kokoh? Berarti apa jawabannya kalau dari ayat ini? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, ya kan? Dalam apakah Paulus memiliki keyakinan yang kokoh? Dalam Injil. Nah, Injil adalah kekuatan Allah. Oh ya, pertanyaannya mengapa? Ya kan? Mengapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, jadi tentang bersaksi ini, orang Kristen bersaksi tentang imannya selama ini, kita sudah tahu Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita sudah mengalami kehidupan rohani yang berlimpah-limpah. Ini mari menceritakan kepada orang lain. Karena di Matius tadi disampaikan kepada kita bahwa kita harus menjadi saksi. Itu adalah satu perintah. Dia satu perintah. Kita tidak bisa mengatakan ini adalah pekerjaan hamba Tuhan saja. Tidak. Sama seperti tadi. Apakah saya mengatakan yang kata Destri tadi pilih yang kedua ya, Des ya? Nah, saya bukan seorang hamba Tuhan, tetapi guru. Apakah kita begitu? Atau saya melakukan pekerjaan seorang hamba Tuhan melalui pekerjaan seorang guru. Ini contoh. Ya. Jadi, melalui pekerjaan apapun kita, dimanapun kita berada, menjadi saksi adalah tugas orang percaya. Nah, selanjutnya, bersaksi melalui kehidupan. Filipi 2 ayat 15 bisa kita baca. Yang bersaksi itu melalui kehidupan bisa dibaca. Boleh Cio baca lagi. Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Iya, berarti berdasarkan ayat ini, hidup bagaimanakah yang harus kita miliki? Ya kan? Hidup seperti apa? Untuk bersaksi melalui kehidupan, hidup seperti apa yang harus kita miliki? Tidak beraib dan tidak bernoda. Tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Nah, jadi ini mutlak. Kalau mau menjadi saksi, kita tidak beraib dan tidak bernoda. Artinya kita tidak tinggal dalam dosa. Itu menjadi saksi, otomatis menjadi saksi. Bersaksi melalui kehidupan kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana seharusnya kita menampakkan diri kepada dunia ini berdasarkan ayat ini? Dikatakan bercahaya di antara mereka seperti bintang. Cahaya itu seperti apa maksudnya? Ya itu tadi, ini berkaitan dengan kalimat-kalimat di atasnya. Tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela, itu otomatis bercahaya. Nggak perlu kita, ya perlu sih ya kita supaya bercahaya. Pakai apa? Pakai apa Om Lius? Apa namanya tuh Nades untuk pelindung dari matahari? Ya.
Ya perlu lah pakai bedak. Tapi maksudnya bercahaya di sini adalah batiniah kita, kehidupan kita. Wah, sabar dia ya, gitu kan kata orang. Wah, dia penolong lah orangnya, gitu kan. Waduh, tambah ditaksir orang kemuncio sudah ganteng, ya kan? Ya, kita lanjut lagi. Menurut Matius 5 ayat 16, apakah yang diperhatikan orang dalam hidup kita itu apa? Sehingga itu membuat kehidupan seorang Kristen itu bersinar. Matius 5 ayat 16. Tadi tadi Cio ya baca ya. Destri lagi, Des. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Melalui bagaimana? Apa yang diperhatikan orang berarti di sini? Kalau kita lihat ayat ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Berarti apa yang diperhatikan orang? Des, kira-kira. Perbuatan. Iya, perbuatan baik itu yang dilihat orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang membuat kehidupan seorang Kristen bersinar adalah perbuatan baik. Perbuatan baik kita tahu bahwa bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Bukan. Bukan karena kita berbuat baik itu supaya kita diselamatkan. Tidak. Kita berbuat baik itu adalah persembahan hidup kepada Tuhan, itu adalah bersaksi. Itu bersaksi melalui kehidupan. Akibatnya apa? Mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Kadang orang tuh kan sabarnya kamu lah kayak gitu. Sudah digituin kok kamu tetap sabar. Nah, jadi waktu kita ngomong tentang Tuhan, orang tuh mendengar. Waktu kita langsung ngomong dengan tentang Tuhan, tentang sabar, orang itu benar-benar memperhatikan. Nah, itu bersaksi melalui kehidupan. Selanjutnya, bersaksi melalui perkataan. Ada satu cerita di Alkitab, Yohanes 9 ayat 25 tentang orang buta yang disembuhkan. Bisa dibaca, siapa bisa membaca ya, apa Desri apa Cio? Yohanes 9 ayat 25. Yohanes 9 ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Iya, jadi orang-orang buta ini tidak kenal Yesus sebenarnya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, jadi dia bilang tidak punya pengalaman teologi, pengetahuan apapun, mengenal pun tidak, ya kan? Sehingga dia memberi kesaksian itu sesuai fakta-fakta yang ada. Jadi dia kata, yang aku tahu bahwa aku yang dulunya buta itu bisa melihat. Lalu waktu dia dipanggil oleh orang-orang Farisi waktu itu, dia berkata, kalau kita baca cerita ini tuh sungguh luar biasa. Saya tidak kenal, katanya, siapa yang menyembuhkan saya, tetapi yang saya tahu, saya buta, jadi saya bisa melihat. Apakah orang yang bukan dari Tuhan, apakah bisa melakukan itu? Jadi dengan fakta-fakta yang ada, jadi dia menyampaikannya itu melalui perkataannya, dan itu banyak menggemparkan ya, dia menjadi saksi yang luar biasa di daerahnya. Nah, kemudian mari kita lihat juga 1 Petrus 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kita baca giliran istri ya, 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu.
Ya, jadi apa yang mendahului kesaksian tentang Kristus? Coba ya, kita pelan-pelan sambil menjawab pertanyaan ini. Apa yang mendahului kesaksian tentang Kristus? Sebelum kita bersaksi itu, sebelumnya itu apa yang terjadi? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban kepada kamu. Jadi, waktu kita mau bersaksi tentang Kristus, memang kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi ini adalah suatu hal yang membuat kita itu menjadi berhasil di dalam bersaksi itu, supaya dikatakan apa? Supaya mereka yang memfitnah kamu itu menjadi malu karena hidupmu yang saleh. Nah, jadi itu memang mutlak, jangan orang akan menertawakan sebenarnya kalau kita ini bersaksi, tapi hidup kita itu tidak dalam firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk menjadi saksi itu adalah memang harus sebenarnya mengalami suatu, memang hidup ini dipersembahkan untuk Tuhan. Orang yang seperti itu tuh pasti akan menjadi saksi. Apa artinya kemudian pengharapan kita, apa pengharapan kita semua gitu ya, pengharapan kita itu apa? Meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan itu maksudnya yang kita percayai itu apa? Gitu maksud kalimat ini, tentang pengharapan yang ada padamu. Misalnya kalau kita katakan tentang sabar, apa yang pengalaman-pengalaman kita itu menimbulkan iman, harapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi tiap-tiap orang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi kalau kita dalam kesusahan ya, dalam suatu kesusahan, dalam suatu kesulitan, apa pengharapan kita kepada Tuhan? Kita akan percaya ada jalan keluar Tuhan, ya kan? Itu pengharapan kan? Pengharapan kita. Orang itu melihat, hidup nggak pengharapan itu dalam diri kita? Orang itu akan melihat itu. Nah, itu dia. Minta pertanggungjawaban itu artinya tuh orang tuh melihat gitu, melihat hidup nggak, apa sih pengharapan kita itu. Meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Yang kita saksikan itu kan benar-benar keyakinan kita gitu kepada Tuhan. Jadi tidak berbicara tentang banyaknya ayat yang kita tahu, tetapi tentang mengimani apa yang Tuhan bilang. Yang iman yang kita percaya kepada Tuhan. Kalau saya mengalami masalah, saya tahu saya tidak sendiri. Itu pengharapan. Saat saya mengalami satu kesulitan, saat saya jatuh ke dalam dosa, saya tahu Tuhan mengampuni saya. Saya tetap akan datang kepada Tuhan. Itu pengharapan. Itu keyakinan gitu. Sehingga itu keyakinan itu yang kita bagikan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, apa yang akan mendorong seorang bertanya tentang pengharapan yang Anda miliki? Kehidupan saleh kita itu nyata tidak, dia gitu. Nyata nggak hidup sesuai pengharapannya dia ini. Nah, ini dia tentang seperti orang buta ini tadi. Dia yakin, dia tidak tahu terlalu banyak teologi ya, tapi dia punya satu keyakinan begini. Tidak mungkin kalau orang ini bukan dari Tuhan, tidak mungkin dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Dia bilang begitu. Itu satu keyakinannya, satu pengharapannya. Nah, lalu selanjutnya yang keempat, bagaimana sikap kita seharusnya saat bersaksi? Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bagaimana sikap kita seharusnya saat bersaksi? Lemah lembut, jangan marah-marah. Bertobat. Gitu. Kalau kamu nggak bertobat, aku nggak peduli lagi. Oh, jangan. Tetap sabar. Kalau kamu nggak mau ibadah, ya kan? Aku nggak mau lagi. Gak bisa. Misalnya kayak gini ya guys ya. Ini yang hadir sedikit, aku nggak mau lagi melayani pemuda. Oh, jangan. Sedikit orangnya, banyak orangnya, saya percaya bahwa saya persembahkan semuanya untuk Tuhan. Amin. Tidak mengurangi sukacita di dalam hati. Ya, saya yakin mungkin anak-anak muda yang ada, mungkin ada hal-hal yang dikerjakan
karena hari ini memang hari raya ya, hari raya gitu kan. Saya pulang cepat-cepat tadi jam 6 sampai rumah karena ada Zoom gitu ya. Uh, jadi, nah, sikap saat kita bersaksi seharusnya adalah lemah lembut dan hormat dikatakan di ayat ini. Jadi seharusnya kita bersaksi itu tadi kita mengalami dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita, bisa tentunya harus disesuaikan dengan apa yang dialami oleh orang lain. Selanjutnya adalah bersaksi itu sebagai cara hidup, itu memang gaya hidup kita, ya. Bersaksi itu melalui kehidupan, memang gaya hidup kita ya seperti itu, adalah hidup di dalam firman Tuhan. Apa yang menjadi inti pesan dari kesaksian daripada Paulus? 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Silahkan baca 1 Korintus 23 ayat 24. Des ke Des? Desri gak baca Des? Ya. 1 Korintus 1 ayat 23 dan yang ke-24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 23. Ya. Yang diberitakan, inti dari yang diberitakan nanti dari kesaksian Paulus adalah tentang Kristus. Memberitakan Kristus yang disalibkan itu. Jadi inti dari pesan itu adalah tentang Yesus kalau bersaksi. Jadi mengapa kita perlu menyampaikan Yesus Kristus kepada orang-orang yang hilang? Kita tahu, nggak usah kita baca Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus untuk menyelamatkan. Kita harus sampaikan tentang Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Jadi kita tahu mengapa kita harus menyampaikan tentang Yesus. Kalau mereka nggak percaya Yesus Kristus telah mati dan Yesus Kristus itu akan menyucikan segala dosa mereka, kita semua, maka mereka akan menjadi orang-orang yang terhilang nantinya. Oleh sebab itu perlu. Dan siapa yang mendapatkan tugas ini? Kita semua. Jadi kita semua sekarang waktunya itu siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jangan nunggu aku lulus saja nanti. Nunggu aku bekerja nanti. Tidak, sekarang aja. Jadi sambil kita melakukan pekerjaan kita tuh hidup juga roh kita. Itu yang membuat orang itu menjadi semangat hidup. Ya, semangat hidup itu sebenarnya yang menjadi motornya itu adalah roh. Membuat orang itu optimis hidup adalah rohnya. Hubungannya dengan Tuhan itu membuat orang itu menjadi orang yang sepertinya tidak bisa sedih, tidak mudah jatuh. Orang itu kuat gitu kepribadiannya. Ya, negara ini untuk pendidikan bagaimana menguatkan karakter. Menguatkan karakter tuh kalau orang ketemu Tuhan itu otomatis tuh. Iya kan? Membuat bertemu dengan Tuhan, kalau kita nggak ceritakan tentang Tuhan gimana? Sama seperti orang yang sida-sida di Ethiopia. Bagaimana kami bisa mengerti? Nggak ada yang menyampaikannya kepada kami. Katanya kepada Filipus. Sekarang kita dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, kita perlu sampaikan. Sekarang dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita juga siapa tahu kita ini ditentukan Tuhan seperti Paulus, menyampaikan kabar baik ini, menyampaikan Injil keselamatan tentang Yesus Kristus ini kepada orang-orang yang belum kenal. Siapa tahu Cio, siapa tahu itu Destri, siapa tahu itu Anggun, siapa tahu itu Angel, atau Kalvari kah yang di Balikpapan, ya, Gwen kah, nah, Banjarbaru. Jadi ada orang-orang yang Tuhan tentukan, bisa jadi seperti itu. Saya belum pernah yang namanya ngomong tentang Tuhan itu sama orang yang belum kenal Yesus. Tetapi untuk mendoakan orang yang belum percaya dengan Yesus itu orangnya yang minta didoakan.
bukan saya. Saya tahu satu saat di rantau waktu Om tuh kerja masih di rantau, saya datang ke sana ada seorang ibu ya, seorang ibu. Saya tahu bahwa saya harus berdoa untuk dia, tapi saya tidak berani karena dia berbeda dengan kita. Ya, ya kan? Lalu saya ini tahu saya ini mau berdoa, tapi nggak berani. Akhirnya dia yang ngomong, berdoa untuk saya, ya kan? Akhirnya orang itu yang ngomong, doakan saya. Ini luar biasa waktu itu. Luar biasa dia minta doakan. Jadi ya, ada 5 orang yang bilang gitu. Ada satu lagi yang sakit, mau berdoa anak, doakan anak. Jadi belum. Karena kata Paulus memang benar, doakanlah kami supaya kami memperoleh roh keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi itu perlu didoakan ya. Nah, sekarang tapi memang ini kita skip ya. Sekarang ini kita memang punya sebenarnya seharusnya kita tuh punya orang yang kita doakan. Kita doakan, teman-teman kita tuh bawa dalam doa. Kita akan lihat bagaimana pekerjaan roh itu terjadi. Kita mendoakan mereka, kita mulai ngomong dengan mereka. Ya kan? Apa yang disampaikan? Paulus tuh pernah rentetan bagaimana cara dia bersaksi itu. Waktu dia diadili itu dia diberi kesempatan untuk dia membela diri. Apa yang dia sampaikan? Dia menceritakan bagaimana kehidupannya sebelum dia bertemu Yesus. Yang kedua adalah bagaimana pertemuannya dengan Yesus dan bagaimana Yesus mengubahkan hidupnya. Mungkin bisa cara inilah dengan bahasa-bahasa anak muda kalian yang gimana ya sama sesama anak muda. Dulunya saya itu malas loh belajar gitu kan. Tapi sekarang saya rajin belajar gitu ya. Bisa ataupun apa kayak gitu atau gimana ya kalian yang lebih tahu dengan keadaan supaya sepertinya orang yang ada itu tidak merasa tetap dengan lemah lembut dan hormat tadi kuncinya untuk menjadi saksi, bersaksi dengan cara hidup ya kan, siap sedia dipakai oleh Tuhan. Oke, kita baca 2 Timotius 4 ayat 2 mungkin akhir ya. 2 Timotius 4 ayat 2 boleh? Siapa yang membaca? Dua Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, nah ini dia baik atau tidak pun baik waktunya kita harus siap. Sampaikan. Selama ini pasti ada, kalian pasti menemukan orang-orang yang bagaimana ya, teman-teman kalian yang bagaimana mulai doakan mereka. Kita ini harus mengerjakan bagian kita, yaitu menyampaikan kabar baik. Yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Kita nggak bisa mengubah hati mereka. Lalu oleh sebab itu jangan kecewa. Kalau mereka belum berubah, jangan kecewa. Karena bukan kita yang mengubahnya, yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Tetapi pada prinsipnya, kalau benih ada ditabur, itu pasti akan menghasilkan. Itu pasti akan bertumbuh kalau itu adalah benih firman. Nah, dikatakan dengan hidup yang tadi benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Kamu tuh benar-benar menangisi temanmu itu. Benar-benar membawa dia. Nah, ini mulai harus dihidupkan dari hidup kita sambil kita belajar. Ini memang yang kita tuh melakukan yang perintah tadi. Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya dari yang sederhana, adakah kita mencatat satu nama teman kita atau mencatatnya maksudnya mengingatnya dan membawanya di dalam doa? Lakukan itu, mulai satu orang dulu. Mulai satu orang dulu. Mulai cari cara sampai nanti akhirnya Tuhan akan menuntun kita melakukannya. Jangan nunggu dia datang kepada kita. Kita yang ambil inisiatif, mendatangi dia. Kalau dia lagi sedih, mulai dekati. Ini yang namanya bersaksi, ini yang namanya bermisi, punya misi, memiliki anak muda yang punya visi dan misi. Arahkan pembicaraan itu kepada Kristus. Jadi maksudnya mulai inilah ya kan, Tuhan
Tuhan tuh baik. Mungkin gimana ya caranya tuh mulai seperti itu. Jadi jangan takut. Memang kita memang harus ngomong tentang Tuhan. Dan jangan takut dikatakan sok alim sok apa, jangan. Itu intimidasi itu. Kita memang harus mengatakan tentang Tuhan. Nah, kemudian berharap akan hasilnya kepada Tuhan. Jadi tetap doa, tetap mau. Kata Tuhan, apa yang kamu minta itu akan Tuhan beri. Tapi benarkah kita ada memintanya dengan sungguh-sungguh? Nah, itu dia. Jadi sudah apa yang saya sampaikan. Kuncinya apa dari kesimpulan ini tadi adalah yang pertama itu kita mendapatkan satu perintah untuk menaklukkan bumi. Artinya kita bekerja sebaik-baiknya mempersembahkan seperti untuk Tuhan, dan itu adalah cara bersaksi melalui kehidupan, melalui cara hidup kita. Sehingga tidak ada seorang pelajar yang mengasihi Tuhan yang tidak sungguh-sungguh belajar, itu tidak ada. Karena dia mempersembahkan belajarnya itu adalah ibadahnya juga kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, setiap kita mendapat satu tugas untuk memberitakan Injil kepada orang lain, menjadi saksi melalui tuntunan Roh Kudus. Jangan kecewa, jangan takut, tugas kita adalah menaburkan benih, menyampaikan firman. Yang memberi pertumbuhan itu Tuhan, tetapi memang berdoalah dan berharaplah bahwa ada hasil kepada Tuhan. Memang bergumul mendoakan. Sekarang minta, apakah ada hati yang peduli terhadap jiwa-jiwa? Itu yang perlu diminta dengan Tuhan. Sikap kita terhadap dunia adalah mengubah dan menaklukkan dunia, bukan kompromi. Nah, kemudian yang selanjutnya, Tuhan tidak pernah memisahkan apakah itu sekuler ataupun itu rohani. Tidak. Saat di sekolah itu sama Tuhan perhatikan dengan saat kita ibadah seperti itu. Tuhan memperhatikan, Tuhan tidak pernah, karena semuanya di bawah otoritas Tuhan. Bekerja itu bukan karena kita bekerja capek-capek, ini adalah akibat dosa. Kerja itu memang pada dasarnya kita harus bekerja, pada prinsip penciptaan kita juga harus bekerja. Tetapi memang penderitaan ini yang menyebabkan, dosa itu menyebabkan ada kesusahan-kesusahan yang dialami gitu. Kita sudah nanam, dicuri orang, kan kayak gitu. Itu kan penderitaan. Penderitaan, misalnya kita udah nanam, dicuri orang, itu namanya akibat-akibat dosa tadi. Bumi ada mengalami satu kerusakan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, bersaksi itu melalui perkataan, melalui kehidupan, dan bersaksi adalah gaya hidup kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum berdoa, saya putar satu video lagi. Video ini tentang bagaimana hati Tuhan ya, terhadap jiwa-jiwa. Selamatkan anakku satu-satunya. Tuhan, kasihanilah. Dia baru berusia 12 tahun dan meninggal. Ayo, mari bersamaku. Jika saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Yesus, maafkan aku. Tinggalkan dia, Yesus. Isa, anakku sudah meninggal. Jangan lagi menggangguku. Jangan takut. Percaya saja dan dia akan sembuh. Semakin mengerti mujizat-Mu, aku alami kesembuhan telah terjadi. Siapa yang menjamahku? Seseorang telah menjamahku. Aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Yesus, aku berserah. Aku lemah, Kau kuatkan. Aku sakit, Kau sembuhkan. Akulah yang telah menjamahmu. Yesus, aku telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Yesus,
Yesus Aku telah berupaya tapi tidak satu tabir pun dapat menolong. aku lemah, kau kuat. Tapi ketika jari-jariku menyentuh jubahmu, Aku sakit, kau Aku disembuhkan. sembuhkan. Yesus, aku Anakku, percaya. imanmu Yesus, telah menyelamatkan. aku berserah. Pergilah dengan damai. Lemah, kau kuatkan. terima Aku kasih. sakit, kau sembuhkan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku berserah. Aku lemah, kau kuatkan. Aku sakit, kau sembuhkan. Aku percaya. Iya. Mari kita berdoa. Ikata karangabaya shikata karangabaya. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan. Firman-Mu sudah ditaburkan dan disampaikan kepada anak-anak pilihan-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang Engkau panggil, Engkau pilih. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus saat ini, berikanlah kami hati seperti hati-Mu, mata seperti hati-Mu, seperti mata-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa melihat jiwa-jiwa yang ada. Bagaimana Tuhan mengasihi setiap jiwa-jiwa yang ada. Kami tahu di sekitar kami Tuhan, banyak teman-teman kami yang kecewa, banyak teman-teman kami yang sedang bergumul dalam penyakitnya. Ada juga teman-teman kami yang bergumul dengan segala apapun permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan, saat ini Tuhan, kami tahu di dalam diri kami Engkau sudah memberi kuasa untuk menjadi saksi, yaitu kuasa Roh Kudus itu ya Tuhan, untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea sampai Samaria, sampai kepada ke ujung bumi ya Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, Roh penginjilan itu mengalir untuk setiap anak muda yang ada, baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun anak teman-teman kami yang belum bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Saat ini hati-Mu memenuhi mereka Tuhan. Mata mereka juga memandang jiwa-jiwa yang ada. Mereka menjadi anak-anak muda yang punya visi dan misi Tuhan melalui apa yang mereka kerjakan. Sehingga mereka menjadi orang anak muda yang tidak menjadi lemah tetapi semakin kuat. Mereka akan menjadi berhasil dan beruntung di dalam Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, Roh yang daripada Engkau itu mengalir saat ini. Saat ini kami terus berdoa, kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang lain. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Roh penginjilan itu terjadi di dalam anak muda yang ada. Di MK, youth yang ada ya Tuhan, di setiap satelit-satelit yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ketaatan daripada anak-anak-Mu yang ada. Memberkati mereka berlipat kali ganda dengan roh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih atas kekuatan roh yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saya serahkan kepada Pastor Julius. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tante Agatha